Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Handayani dengan NIM B.131.25.0196. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Membangun Komunikasi untuk Menyempurnakan Keimanan. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan cerminan dari keimanan seseorang. Dalam membangun komunikasi sesuai ajaran Islam, perlu mengetahui bentuk-bentuk dan juga etika berkomunikasi dalam Islam. Bentuk-bentuk komunikasi dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, qaul ma'ruf. Kata qaul secara harfiah bermakna perkataan atau komunikasi, sedangkan ma'ruf berarti baik. Penggunaan kata ma'ruf yang digandingkan dengan kata qaul yang bermakna perkataan yang baik dan dapat dimengerti ditemukan pada surah Al-Baqarah ayat 26. 3. 2. Qaul karim. Kata karim secara bahasa berasal dari kata karama yang berarti mulia. Oleh karena itu, qaul karim dapat diartikan sebagai perkataan yang mulia. Dalam Al-Quran, term tersebut ditemukan dalam surah Al-Isra ayat 23. Untuk yang ketiga, ada qaul azim. Kata azim secara harfiah berarti besar dan agung. Dari kata tersebut dirumuskan bahwa qaul azim adalah perkataan besar. Kata tersebut ditemukan hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 40. Yang keempat, qaul maisur. Qaul maisur bermakna perkataan yang mudah dipahami oleh lawan bicara, terdapat pada surah Al-Isra ayat 28. Untuk yang kelima, qaul layin, yang bermakna perkataan yang lemah lembut, terdapat pada Quran surat Taha ayat 43-44. Untuk yang keenam, qaul sadid. Qaul sadid dapat diartikan sebagai perkataan yang benar dan tepat, terdapat pada surat An-Nisa ayat 9. Yang ketujuh, qaul balik. Diartikan sebagai ucapan atau perkataan yang efektif yang mampu berbekas pada jiwa lawan bicara, ditemukan pada Quran surat An-Nisa ayat 63. Yang terakhir, qaul sakila, yang dapat diartikan sebagai perkataan yang berat. Seorang komunikator ketika menyampaikan sesuatu haruslah berat dan mantap, dalam artian kata-kata tersebut mengandung nilai kebenaran, ditemukan pada surat Muzammil ayat 5. Untuk selanjutnya, etika berkomunikasi dalam Islam. Yang pertama, menjaga ucapannya. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, efektif dan efisien. Dan untuk yang terakhir, saling menghargai. Pada presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa membangun komunikasi dalam Islam bukan hanya sebatas hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya menyempurnakan iman. Dengan mengetahui bentuk-bentuk komunikasi dalam pandangan Al-Quran dan juga etika berkomunikasi dalam Islam, untuk membangun komunikasi yang efektif, komunikator dan komunikan harus saling menghormati. Selain itu, Islam juga telah mengajarkan etika Al-Quran dan hadis membentuk landasan etika Islam. Hal ini juga disamakan dengan moralitas dalam etika Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.